Lapo, ngene Ono apa, Rok? Ono apa? rambut putih gayae kaya. Lho, awak dhewe iki arek milenial, Rok. Sing milih ya sapa, Cak? Cak wong rai gak rata kaya sekrop ngono. Lho, zaman saiki ku zaman Rai kaya milenial. sekrop. Sekrop kok nyangano awak dhewe pasir apa? Di sekrop. Lah Ngomong pasir sing apa bener duduk? ta? Pasir apa duduk? Ya duduk sih. Apa? Semen. Oh, duduk, kapur. Iki Bu Rispa iki nang Jember nang Almahera. Sampe kok gak Jember. nang lapo. Jember kok Almahera ya apa sih? Loh, nang Jember ya nang Almahera. Almahera kutha ado kono iku. Kupang. Lah iya ado iku. Kupang. Kupang Doli. Kupang doli ngawur. Ya Almahera ya kono, Cak. Lone sing iki lho, ana bencana banjir barang lho. Lah iya cideke iki to Almahera Di Kalimantan. Lho, di Kalimantan. Almahera ya Kalimantan kan iki jok barang. Lah iya kacek niki. Laya. Aku iki ilmu bumi apa, Rok? Apa ilmu bumi? Ilmune bumi apa? Ilmu bumi itu pelajaran waktu aku di SMP SMA. Berarti bumi duwe ilmu. Loh, Silat berarti. ilmu bumi kok. Ilmu bumi itu mengetahui alam Indonesia ini loh. Oh, Itu ilmu Indonesia to. bumi. Buminya berarti Indonesia to. Loh, yang dipelajari itu karena kita ini sekolah di Indonesia ya, dipelajari di Indonesia. Apa gak oleh melajari nang liya Indonesia? Loh boleh. Itu pengetahuan kita lebih maju bisa ke luar negeri. Lebih maju. Lebih maju. Berarti ana sing nyurung. Ya teko mburi disuruh bokonge ngono. Penakno bebek apa? Bokong barang wis ngrepoti ngomong mbek sampean. Lho gak ngono lah apa nek ana sing nyuruh barang itu. Untuk pemasangan pertama Pak Dirjen mungkin Pak Duduk memasangkan bagian semuanya. Ya betul. Ya sudah. Ya sudah. Silakan Pak Duduk. Yang sebelah sini boleh dulu. Ya sebelah sini. Boleh juga mungkin Bu. Sama teman-teman. Dipegang maaf Bu biar agak. Oke Bu, siap. Belak sini Bu sikit Bu. Sikit Bu. Sana Bu, lihat Bu, bisa Bu, lihat Bu. Senior. Bisa bekerja di Iya. Ikutnya kayak jalan-jalan kan. baik, limanya mundur terus Pak Dirjen agak maju dong Pak Dirjen. Aku bisa aja. Satu lagi. Pakai rambut. Mari Pak lagi. Pak Bambang. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera buat kita semua. Ya, terhormat Bu Menteri Sosial, Bu Risma, Pak Dirjen, kemudian juga dari tim Kementerian Sosial,
dan juga manajemen Waskita Karya yang hadir pada acara hari ini. Jadi ini surprise buat kami Waskita Karya, mohon maaf. Jadi ya mendadak, tapi kami sudah mendengar beritanya 2 minggu yang lalu karena ada informasi bahwa Bu Menteri ingin menempatkan para tunawisma ini di proyek-proyek. Nah, setelah kami cek, ternyata baru hari ini terwujud. Pada intinya kesempatan dan peluang di proyek itu ada. Hanya memang saya memperhatikan bahwa komunikasi yang tidak ada, karena banyak pekerjaan kasar di proyek yang bisa dikerjakan oleh semua orang, tidak perlu keahlian khusus. Apalagi para teman-teman ini sudah mendapatkan pelatihan, jadi ini menurut kami menjadi lebih baik sehingga kami tidak perlu harus banyak melatih. Ya, jadi pekerjaan di proyek ini banyak pekerjaan kasar yang bisa dilakukan oleh semua orang. Jadi saya mendukung program ini dan kami akan menyiapkan di banyak proyek kami yang bisa menampung selama proyek itu masih banyak aktivitasnya. Dan ke depan, kalau ini program ini terus dilanjutkan, kami juga akan menyiapkan tempat bagi para wisma tersebut. Dan mudah-mudahan ke depan ini akan menjadi lebih baik, ya, karena kita mempunyai tugas, khususnya kami sebagai perusahaan konstruksi, untuk tetap membangun kebutuhan infrastruktur yang ada di Indonesia. Dan ini masih sangat besar. Saya kira itu dari saya. Terima kasih nih Bu Menteri memberi kesempatan kepada kami untuk menempatkan dan menerima para tunawisma yang sudah terlatih ini. Dan mudah-mudahan ke depan ini bisa menjadi lebih baik lagi. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera bagi kita semua. Yang saya hormati Bapak Direktur Utama Waskita Karya, yang saya hormati Bapak Direktur Operasional Waskita Karya dan Pak Dirjen dan teman-teman dari Waskita Karya, teman-teman media. Jadi pertama saya mengucapkan terima kasih atas nama pemerintah dan Kementerian Sosial yang telah memberikan peluang untuk bagi warga yang selama ini kurang beruntung, bahkan dengan sisi apapun, memberikan kesempatan kerja yang saya yakin bahwa mereka akan mendapatkan yang lebih baik dari sisi pendapatan maupun nanti kehidupannya kelak. Perlu saya sampaikan teman-teman, jadi saya pernah bertanya kepada mereka, kira-kira sehari dapat berapa? Mereka jawab 30.000, dan itu kadang untuk berdua. Jadi kita bisa membayangkan bagaimana mungkin mereka bisa akses rumah yang sewanya rata-rata di atas 300.000, bahkan 400.000 2 kali 3. Kemudian apalagi bisa mengontrak dan apalagi bisa membeli. Karena itu saya bersyukur sekali menemui Pak Dirjen dan Pak Direktur Operasional, karena saya percaya bahwa kehidupan mereka tentunya akan lebih baik. Yang kedua, bahwa mereka selama ini juga tinggal di balai kami yang ada di sini, dan sudah disampaikan pula dari Waskita Karya bahwa nanti ke depan bukan hanya di sini, tapi juga ada di pekerjaan di Waskita Karya di seluruh Indonesia. Dan sesuai dengan kemarin pada waktu rapat koordinasi dengan Bapak Presiden maupun Bapak Wapres itu bahwa kami akan menggunakan balai-balai itu untuk mereka sementara bertempat tinggal sebelum mereka bisa mandiri. Dan ini akan juga kita lakukan di seluruh Indonesia.
Jadi bukan hanya baru di Bekasi atau di Jakarta, tapi di seluruh Indonesia. Ini sekarang lagi kita kita lakukan assessment untuk mereka yang dari luar kota, terutama kalau bisa memilih di luar kota. Namun kami masih lakukan assessment. Mungkin nanti ada beberapa juga yang masih kita akan siapkan. Jadi sekarang kurang lebih ada 10 orang lagi ya, 12 orang lagi yang akan kita siapkan. Nah, seperti itu. Jadi dengan harapannya nanti mereka tidak tertarik untuk semua pergi ke Jakarta untuk mencari pekerjaan. Kalau mereka bisa berada di wilayah masing-masing, sehingga beban ibu kota ini akan menjadi lebih ringan karena tidak dipadati oleh warga-warga yang kita bisa stop di ibu kota provinsi dengan balai-balai kita. Jadi nanti mungkin ada di Makassar, di Medan, ada di Semarang yang bisa menampung warga dari sekitar situ. Nah, kemudian kita akan akseskan ke terutama warga yang memang sangat membutuhkan. Itu akan kita bantu akseskan, dan alhamdulillah dari PT Waskita Karya siap untuk melakukan itu. Jadi sekali lagi terima kasih Pak Dirut dan Pak Direktur Operasional Waskita Karya dan teman-teman manajemen Waskita Karya yang memberikan ruang dan kesempatan untuk saudara-saudara kita ini bisa berkarya untuk kehidupan yang lebih baik. Terima kasih dan mohon maaf kalau ada yang kurang berkenan. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman semuanya, tolong sekali lagi, kita sedang dipercaya. Yang saya ingin teman-teman itu lakukan, yang pertama harus jujur. Ya, sulit mendapatkan kepercayaan. Karena saya yakin kehidupan teman-teman semua akan menjadi lebih baik. Jadi yang pertama jujur, yang kedua harus rajin. Ya, sulit cari pekerjaan saat ini. Tapi sekarang teman-teman diberikan kesempatan Tuhan melalui Waskita Karya bisa mendapatkan pekerjaan dengan sebuah pendidikan apapun. Ya, ada yang SD saya baca, tapi ternyata kepercayaan itu ada. Jadi artinya saya mohon sekali, tadi dipegang, jujur, rajin, jangan sia-siakan kepercayaan. Karena peluang itu tidak akan diberikan Tuhan kedua kali. Jadi kalau sekarang diberikan kepercayaan, ayo jangan dilepas. Susah iya, berat iya, tapi kita harus yakin bahwa Tuhan pasti akan memberikan kemudahan di kesulitan kita. Ya? Jadi saya mohon sekali lagi, tolong jujur, tolong rajin, jaga amanah ini. Tidak mudah kita cari pekerjaan, tapi buktinya bisa. Saya yakin kehidupan teman-teman akan menjadi lebih baik. Jadi karena itu, ayo jaga kepercayaan itu. Jangan sia-siakan kepercayaan. Kalau sekarang kita bisa jaga kepercayaan itu, maka pasti Tuhan akan memberikan kesempatan yang lebih baik lagi. Ya, jaga kepercayaan. Jangan kalau nggak ngerti bertanya. Ya, jangan malu kalau nggak ngerti bertanya. Sekarang kalau dulu teman-teman enak berangkat jam berapa, pulang jam berapa terserah. Sekarang nggak bisa lagi. Sekarang ada jamnya. Jadi tidak boleh terlambat, harus disiplin, harus rajin, dan harus jujur. Ya, percaya ke saya. Tuhan akan memberikan kita kesempatan yang lebih baik asal kita mau. Tinggal kita mau atau tidak. Ya,
jaga kepercayaan itu. Hanya itu saja. Kalau itu bisa dipegang, saya yakin suatu saat kalau teman-teman rajin, kalau teman-teman jujur, pasti akan diberikan kesempatan yang lebih baik lagi. Ya, tidak boleh selamanya teman-teman tidur dimanapun, ngambil, tidak boleh selamanya. Harus orang itu harus lebih baik setiap harinya. Hari ini harus lebih baik dibandingkan kemarin. Nah, sekarang dapat kesempatan, ya. Saya nitip itu, ya. Terima kasih. Tolong dijaga kepercayaannya, ya. Terima kasih.